Ya, selamat malam teman-teman. Jadi Malam. ini kita akan membahas analisis isu potensi ancaman digitalisasi pemerintahan dan peran smart ASN. Nah, yang mana pendahuluan itu transformasi digital menjadi salah satu digital penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan. Kemudian nanti kita buat dalam analisis kasus yaitu metode 5W dan 1H. Yang nanti siapa yang akan memulai yang Wan itu siapa yang masih materi? Saya. Coba Pak bilang. Wan itu kan apa yang terjadi? Basarnas menghadapi potensi ancaman digitalisasi berupa kebocoran data, gangguan sistem serta penyalahgunaan informasi yang dapat menghambat kelancaran operasi SAR dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Resiko ini muncul sering meningkatkan ketergantungan pada sistem digital dalam proses administrasi maupun operasional. Yang kedua, who atau siapa yang terlibat. Pihak yang terlibat antara lain aparatur sipil negara Basarnas sebagai pengguna sistem digital, unit teknologi informasi dan komunikasi Basarnas sebagai pengelola sistem, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN sebagai mitra pengaman cyber pemerintah, serta masyarakat atau pihak ketiga yang berinteraksi dengan layanan digital Basarnas. 3W ya, itu akan terjadi ancaman digital mulai meningkat sejak diberlakukannya sistem kerja berbasis elektronik, terutama sejak masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020, di mana sebagian besar proses administrasi, pelaporan, dan komunikasi dilakukan secara daring. 4W, di mana terjadi potensi ancaman digitalisasi dapat muncul di seluruh unit kerja Basarnas, baik di kantor pusat maupun di kantor SAR daerah, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur jaringan internet dan sistem keamanan data. Yang kelima, why? Mengapa bisa terjadi? Beberapa faktor penyebabnya antara lain infrastruktur teknologi yang belum merata, lemahnya pengawasan terhadap akses data, belum adanya standar keamanan digital internal yang terintegrasi secara menyeluruh. Oke, lanjut yang keenam itu ada how, bagaimana dampak dan cara penanganannya. Nah, yang pertama ada gangguan sistem. Gangguan sistem itu ada pelaporan SAR. Yang kedua kepercayaan publik, penurunan kepercayaan publik. Yang ketiga ada kebocoran data personel, atau yang keempat ada koordinasi terhambat. Nah, terhambatnya koordinasi saat penanganan darurat. Cara penanganannya itu untuk mengatasi hal tersebut diperlukan peningkatan kompetensi ASN, penguatan sistem keamanan digital, serta penerapan tata kelola data yang baik. Nah, rencana aksi dan strategi penanganannya akan dibahas oleh teman saya. Literasi digital serta penerapan etika penggunaan teknologi. ASN juga harus menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak, terutama aspek kompeten, adaptif, dan akuntabel dalam setiap penggunaan sistem digital. Selanjutnya 8 penguatan kompetensi ASN atau Smart ASN. Basarnas perlu meningkatkan kemampuan digital pegawainya melalui pelatihan keamanan cyber, literasi digital, serta penerapan etika penggunaan teknologi. ASN juga harus menginternalisasi nilai-nilai berakhlak, terutama aspek kompeten, adaptif, dan akuntabel dalam setiap penggunaan sistem digital. Nah, untuk langkah ke depan, Basarnas dapat mengembangkan aplikasi SAR yang lebih aman, cepat, dan terintegrasi dengan sistem data pemerintah lainnya. Selain itu, perlu diadakan forum evaluasi rutin terkait digitalisasi dan kerjasama dengan instansi lain seperti Kominfo, BNPB, dan BSSN untuk meningkatkan keamanan sistem. Kesimpulan, digitalisasi merupakan keniscayaan dalam peningkatan kinerja pemerintahan, termasuk bagi Basarnas.
Namun proses tersebut harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang cerdas digital, yaitu Smart ASN, serta sistem keamanan yang kuat. ASN Basarnas dituntut untuk selalu beradaptasi dengan teknologi, menjaga kerahasiaan data, dan menggunakan inovasi digital secara bijak agar tugas kemanusiaan dapat berjalan efektif, cepat, dan terpercaya. Jadi bagaimana teman-teman, setuju dengan yang tadi kita sudah bahas? Setuju. Setuju.